Kau mau belajar nyopir, Min? Nyopir? Samin tertegun. Nyopir mobil? Tidak pernah dibayangkannya. Ia bingung dan tak bisa menjawab. Teguh sudah hampir lulus SMA. Sesudah lulus, ia tentu harus meneruskan kuliah di Jogja. Ina terlalu ringkih dan penakut untuk membawa mobil. Kalau kau mau, nanti kusuruh Teguh mengajari. Saya akan mencobanya, Nyonya. Nah, bagus. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Jalan Pekojan masih persis sama seperti dulu. Samin berjalan di sepanjang trotoar yang kotor dan sibuk. Itulah dia, toko Tangjin dulu. Dengan dada berdesir aneh, Samin mengawasi toko itu dari seberang jalan. Barang-barang yang ada di toko itu bukan lagi bahan bangunan, melainkan radio, televisi, dan barang-barang elektronik lainnya. Samin tidak melihat Tangjin di dalam toko. Yang duduk di belakang meja kasir, seorang Tionghoa lain yang tidak dikenalnya. Topo dan Kenny juga tidak tampak. Samin meninggalkan jalan Pekojan dan melangkah ke jagalan. Di sanalah dulu Topo tinggal. Mudah-mudahan belum pindah, pikirnya. Topo menyambut kedatangannya dengan kaget dan gembira. Ia sudah beristri dan punya 2 anak. Diperkenalkan istrinya itu, seorang perempuan bertubuh besar dan berkulit kuning dengan wajah cukup manis. "Kapan kau keluar?" Topo bertanya sambil menyilakan Samin duduk di kursi rotan di dalam kamar tamunya yang sederhana. "Baru saja, langsung kemari." "Kau tidak bekerja di toko Tangjin lagi?" "Kulihat 2 pegawai di sana, baru semua. Juga barang-barang dagangannya. Apa masih dia yang punya?" "Oh, kau sudah ke sana?" "Hanya melihat saja dari seberang jalan." "Toko itu sudah bukan milik Tangjin lagi. Ia bangkrut dan tokonya dijual. Setahun sesudah kematian Li Song, keluarganya menuntut hutang yang pernah dibuat Tangjin. Tak kurang dari 30 juta jumlahnya. Belum hutang-hutangnya yang lain. Tangjin bangkrut. Kudengar sekarang ia ada di Surabaya. Mulai lagi berdagang kecil-kecilan." Samin merenung, lalu tersenyum getir. Akhirnya ia tetap juga harus membayar hutang pada Li Song. Setelah mengeluarkan banyak uang untuk menjebloskan aku ke penjara. "Apa katamu?" Topo bertanya penuh rasa ingin tahu. Samin menatapnya, mencoba mengukur seberapa jauh kepercayaan Topo kepadanya. "Kau percaya aku yang membunuh Li Song?" ia bertanya. Topo menggeleng. "Melihat watakmu, rasanya tidak mungkin. Itulah sebabnya aku menolak waktu diajukan jadi saksi. Tapi bukti-bukti semua menguatkan tuduhan kepadamu." "Bukti dan sumpah bisa dibuat, Po. Selama kita punya akal licik
dan punya uang untuk membayar orang. Bagaimana? Jadi bagaimana sebenarnya? Topo memajukan duduknya dan memandang Samin dengan penuh perhatian. Dengan singkat tapi jelas dan lengkap, Samin menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi, seperti analisa yang dibuat Bardi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan bukti, tapi semua masuk akal dan cocok dengan keadaan Tang Jin dan dirinya sendiri. Kalau begitu kenapa kau tidak melaporkannya ke polisi? Sergah Topo berang. Samin menggeleng. Waktu pertama-tama mengetahui itu, aku pun dibakar api dendam untuk menuntut balas. Tidak dengan mengadukannya ke polisi. Tidak bisa. Aku tidak punya bukti, tidak punya uang. Aku ingin membalasnya dengan tanganku sendiri. Tapi setelah lama ku pikir-pikir, itu bukan cara yang benar. Kalau aku membalas dendam pada Tang Jin, keluarganya pun akan ganti membalas dendam padaku. Hidupku tidak akan pernah tenang lagi. Beberapa saat kemudian, Samin pamit dan pergi dari rumah Topo dengan hati tenang. Ia menang melawan dendamnya sendiri. Nyonya Murni sebaik seperti yang diceritakan kepala penjara. Rumahnya di daerah Lawean selalu sibuk sepanjang hari. Jam 8 pagi, pegawai-pegawai berdatangan untuk membuat bahan pakaian batik, spray, dan taplak meja. 4 orang penjahit mengerjakan daster-daster dan baju batik. 2 orang mendesain motif dan 5 orang mencelup kain. Sebelum Samin datang, tugas mengepak dan mengirim dagangan ditangani Warto. Kini Warto sudah terlalu tua dan ringkih. Nyonya Murni masih menggaji dan memberikan jaminan hidup kepadanya, tapi tidak lagi membebani dengan sesuatu pekerjaan tertentu. Dari Warto, Samin belajar mencatat harga dan jumlah barang-barang yang disetorkan dan yang sudah dibayar. Barang-barang yang harus diantar banyak dan jarak antaran jauh-jauh. Karena itu Nyonya menyuruh Samin belajar naik sepeda motor supaya cepat dan tidak capek. Warto dulu tidak berani mengendarai motor. Kemana-mana naik sepeda. Itulah sebabnya napasnya selalu kembang kempis. Nyonya Murni selalu rapi dan cantik. Begitu pula kelima anaknya. Tidak berbeda. Yang sulung, seorang wanita, sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di Madiun. 2 orang adiknya kuliah di Jogja dan 2 yang kecil masih sekolah di SMA. Semua patuh dan hormat kepada ibu mereka. Sebaliknya, Nyonya Murni selalu menunjukkan sikap halus dan bijaksana kepada anak-anaknya. Hubungan yang akrab dan harmonis yang menyenangkan hati siapapun yang melihatnya. Kau sembahyang tidak, Min? Nyonya Murni bertanya pada malam pertama Samin berada di rumah itu. Nyonya duduk di sebuah kursi ukir. Samin, Tayem dan Monah, 2 pembantu Nyonya Murni, duduk di atas tikar yang digelar di lantai. Di hadapan mereka televisi berukuran 24 inci menyiarkan mimbar agama Islam. Samin termangu-mangu. Dulu pernah, Nyonya, sahutnya ragu-ragu. Lalu kenapa tidak lagi? Ini sukar untuk dijawab. Mengapa? Ya,
Mengapa sudah lama ia tak merasakan dorongan untuk mendekatkan diri kepadanya secara nyata? Ia orang Jawa, Jawa desa. Setiap orang Jawa percaya pada Gusti sing murbeng dumadi. Semua mengatakan agama Islam, tapi tidak semua merasa butuh sembahyang. Gusti Maha Pirsa kok. Asalkan kita percaya akan adanya Gusti dan tidak berbuat jahat, itu sudah manusia yang baik. Tapi bukan itu alasan Samin. Saya orang yang tidak direstui Gusti, Nyonya. Nasib saya selalu buruk. Ia menjawab perlahan. Oh Min, semua orang itu pernah mendapat kesedihan dan kesusahan. Itu namanya cobaan hidup untuk menguji seberapa kuat iman kita. Semakin kita sabar dan tawakal, semakin tinggi tempat kita di hadapan Tuhan. Orang yang banyak cobaan itu orang yang dikasihi Tuhan, Min. Orang tidak pernah mendapat cobaan akan mudah lupa bahwa ia sudah diberi kenikmatan oleh Tuhan. Mudah takabur. Kita boleh meminta hidup yang enak kepada Tuhan, tapi tidak boleh mengeluh pada pemberiannya. Tuhan pasti mengabulkan permohonan kita, entah sekarang atau di akhirat kelak. Jangan kau kira semua keinginan kita bisa didapat di dunia, Min. Wong dunia ini cuma alam cilik kok. Alam besarnya ya akhirat itu. Samin menunduk. Nyonya Murni tahu ia pernah hidup selama 7 tahun dalam penjara. Tapi hanya itu. Dan itu hanya secuil dari sebongkah kesusahannya. Walau demikian, apa yang dikatakan Nyonya Murni menyejukkan hatinya. Suasana rumah yang penuh warna keagamaan membuatnya merasa menemukan sebuah dunia baru. Sebuah tempat naungan yang teduh dan mendamaikan hati. Pada akhirnya, ia akan butuh suatu tempat, suatu cara, dan suatu suasana untuk dijadikan sandaran dalam berpasrah kepada sang kehidupan. Pada suatu siang sepulang mengantar badik-badik ke pasar Klewer, Samin ditanya Nyonya Murni, "Kau mau belajar nyopir, Min?" "Nyopir?" Samin tertegun. Nyopir mobil? Tidak pernah dibayangkannya. Ia bingung dan tak bisa menjawab. Teguh sudah hampir lulus SMA. Sesudah lulus, ia tentu harus meneruskan kuliah di Jogja. Ina terlalu ringkih dan penakut untuk membawa mobil. Kalau kau mau, nanti kusuruh Teguh mengajari. Mengapa tidak mencari saja supir yang sudah pandai, Nyonya? Samin bertanya. Kan lebih baik kalau kau sendiri bisa. Kau tinggal di sini, jadi setiap saat aku bisa menyuruhmu mengantar kemana-mana. Samin meredakan debur jantungnya yang berkejaran. Saya akan mencobanya, Nyonya. Ia memberanikan diri berkata. Nah, bagus. Semenjak itu, setiap sore Teguh membawa Fiat ibunya ke lapangan Manahan untuk mengajari Samin. Mula-mula disuruhnya Samin memperhatikan bagaimana ia menginjak rem, memasukkan persneleng ke gigi 1, melepas kopling, mengatur gas, mengganti gigi, dan seterusnya.
Demikian juga bila hendak menghentikan mobil. Samin memperhatikan dengan cermat. Lalu Teguh menyuruhnya pindah duduk di belakang setir. Diperintahkannya Samin mengulang semua contohnya. Mula-mula mobil bergerak tersengal-sengal seperti penderita asma. Samin bisa karena biasa. Setelah kaki tangan Samin terbiasa dengan tingkah laku Fiat itu, Teguh menyuruhnya membawa ke jalan. Lewat 1 bulan, mesin besar itu sudah tidak asing lagi bagi Samin. Tetapi Nyonya Murni belum berani pergi bersamanya. Kau harus punya SIM dulu. Kalau tidak, nanti kalau terjadi apa-apa, kita menjadi pihak yang serba bersalah, kata Nyonya Murni. Maka pergilah Samin ke kantor polisi lalu lintas untuk mencari SIM A. Ujian praktek dijalaninya tanpa membuat satu kesalahan pun. Mulus seperti meluncur di bypass. Wah, kamu sekarang bisa gagah-gagahan, Min. Singgih, tukang celup kain yang sudah 10 tahun bekerja di situ, berkata dengan senyum sumbang ketika Samin baru saja pulang mengantar Nyonya. Tidak seperti kamu, sejak masih muda sampai bongkok terus saja jadi tukang celup, sahut Parman dengan tawa. Ia baru 2 tahun mencelup kain-kain Nyonya Murni. Ya sudah, memang bagian yang pantas untuk kamu yang cuma itu. Makanya jangan jadi orang bodoh. Lah kamu gimana mau disuruh belajar nyopir? Awang baca tulis saja nggak becus, kata Madi menyambung. Wong cilik kok kepinginnya gede-gede. Kowe aja ngenyek, Dul. Aku ora iso maca ning nek ngantem kowe nganti gelangsaran. Kene. Akhirnya Singgih marah diolok kanan kiri. Loh, ya aja ngamuk ngono to, Kang. Padha-padha wong buruh kok. Madi menyahut cepat-cepat. Singgih tidak menyahut lagi, tapi wajahnya sudah menjadi keruh. Samin merasa tidak enak hati. Orang-orang itu sudah lebih lama bekerja pada Nyonya Murni, dan tiba-tiba ia datang untuk mengungguli mereka. Selama ini, mobil hanya boleh dipegang oleh Teguh dan anak-anak Nyonya yang lain. Pegawai hanya boleh menyentuh kalau hendak membersihkan debunya. Sekarang ia disuruh Nyonya duduk di belakang setir. Gelelengan. Siapa tidak iri? Aku juga cuma buruh kok, Kang. Sama saja. Wong cilik. Bebanku malah lebih berat. Kalau sampai nabrak dan dibawa ke polisi, opo ora kojur? Samin menjawab caturan rekan-rekannya dengan rendah hati. Ia melompat terlalu cepat dan ia membuat iri rekan-rekannya. Ini harus dicegah. Ia tidak ingin bekerja di antara orang-orang yang menaruh iri padanya. Rasa iri itu mudah sekali berkembang menjadi fitnah, dan ia tidak mau lagi difitnah. Samin berusaha tetap mendudukkan diri sejajar dengan rekan-rekannya. Ia tak boleh seperti Teguh yang berkacak pinggang sambil memainkan kunci mobil di hadapan pegawai-pegawai itu, atau bersandar dengan santai di tubuh mobil yang berkilat, apalagi membunyikan klakson keras-keras agar dibukakan pintu garasi. Sehabis mengantar Nyonya, Samin langsung menyerahkan kunci mobil dan diam-diam ke kamarnya untuk mengganti baju dengan kaos oblong, lalu membantu pekerjaan apa saja yang ada. Tidak jarang ia ikut membantu mencelup kain dan membagi-bagi rokok kalau Nyonya memberikan kelebihan uang bensin kepadanya. Sikapnya yang sederhana dan rendah hati itu
akhirnya melumerkan rasa iri Singgih dan kawan-kawannya. Mereka melihat Samin memang lebih cakap dari mereka semua. Suyati, seorang gadis yang manis dan pendiam. Masih sangat muda, belum lebih dari 20 tahun. Tekun bekerja dan selalu sopan santun. Ayahnya sudah lama meninggal dan adiknya banyak. Karena itu ia berhenti sekolah sesudah lulus SMP dan menjahit di rumah Nyonya Murni. Nyonya menyukainya karena pekerjaannya bagus dan tingkah lakunya menyenangkan. Samin pun menyukainya. Mula-mula hanya perasaan suka biasa melihat gadis muda yang manis dan baik. Tetapi ketika beberapa kali dipergokinya gadis itu memandang mencuri-curi kepadanya dengan tatapan bening dan lembut, perasaannya bergejolak menjadi desir yang lain. Gadis itu, sekalipun masih sangat muda, adalah seorang perempuan. Ya, perempuan. Dan dia laki-laki. Laki-laki yang sudah 10 tahun lebih tak merasakan sejuknya sentuhan dan kehadiran seorang wanita. Jantung Samin berdegup keras. Senyum Yati yang manis dan malu-malu terasa seperti menyedot seluruh dirinya. Matanya yang bening dan sejuk membuat ia ingin menyusupkan kepalanya ke pangkuan gadis muda itu, membenamkan diri dalam keteduhan yang tak terbatas. Yati. Samin tahu gadis itu pun menaruh perhatian kepadanya. Karena Yati seorang perempuan, maka hanya bisa menunggu. Dialah yang harus lebih dulu maju dan mengulurkan tangan. Tapi bagaimana caranya? Ia sudah terlalu lama tak berhubungan dengan perempuan. Satu-satunya perempuan yang pernah hadir dalam hidupnya, Mirah, dipertemukan dengannya oleh rembugan orang-orang tua. Ia tidak pernah tahu bagaimana caranya mendekati seorang perempuan, apalagi perempuan yang belum menjadi apa-apanya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.